Rogo sukmo saya ada zodiak Leo yang ada di Jakarta. Seorang janda wanita berumur 56 tahun yang mempunyai 2 orang anak, dan dia bekerja sebagai tukang sayur keliling. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin.
didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang janda wanita berumur 56 tahun yang mempunyai 2 orang anak, dan dia bekerja sebagai tukang sayur keliling. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda Leo berumur 56 tahun, Leo, yang merantau sudah lama di Jakarta. Dia membesarkan kedua orang anaknya dengan berjualan sayur keliling. Saya masuk lebih dalam di kehidupannya sehari-hari. Ya. Dan ternyata anak pertamanya ini ya kurang lebih umurnya 25 atau 26 tahun. Ya. Itu anak wanitanya dari suami pertama. Dan anak yang kedua dari suami keduanya. Suami pertama sudah meninggal dunia sejak umur anaknya 7 tahun. Ya. Dan dia menikah lagi dengan suami kedua. Dan suami keduanya ini kabur begitu saja. Ya, jadi si Leo ini menghidupin anak-anaknya dengan berjualan sayur. Dan malamnya, dan sorenya itu dia berdagang nasi campur.
Kerja keras. Jadi ada 2 pekerjaan yang dikerjakan dia. Betul. Ya, dia membesarkan kedua anak wanitanya. Ya, dan kebetulan kedua anak wanita ini pintar, mempunyai beasiswa masing-masing. Oh, pintar. Yang pertama, wanita itu kerja di ITB, kuliah di ITB. Waduh, Nah, ITB Bandung. prestasi. Ya, dan satunya di SMA negeri. Yang mana dua-duanya mendapat beasiswa. Waduh, keren. Ya, mereka bekerja, mereka sekolah dengan tekad yang sangat besar sekali untuk membahagiakan ibunya. Masya Allah. Semoga ibunya bisa istirahat. Amin. Ya. Dan yang saya lihat di sini, ibunya sudah cukup tua ya Mas Syafir ya. 56 sampai. Karena di jam 4:30 dia sudah bangun dengan motor dan gerobak apa ya namanya, bakulnya ke pasar Untuk mempersiapkan sayur yang mana dia keliling. Ya, dia sudah like, comment, dan share. Ya, ini subscriber kita kurang lebih hampir 1,5 tahun ini. Ini kayak zaman-zamannya akhir COVID. Akhir COVID. Ya, dia like, comment, dan share, dan selalu dia bilang ke anak-anaknya, nanti jadi anak-anak yang sukses ya nak ya. Amin. Walaupun nanti kalau misalnya tidak ketemu dengan ibu, paling tidak keluarga kamu nanti akan bahagia. Tidak kekurangan. Jangan seperti ibu. Tapi 2 orang anaknya bagus sekali ini. Mereka benar-benar sayang orang tua, tutur katanya juga bagus, dialognya bagus ya. Dan 2 orang anaknya ini tidak mau menikah dulu kalau belum membahagiakan orang tua. Waduh, benar. Ya. Jadi si Leo ini dia kadang-kadang kalau pulang itu tidak bukan chip ya, tidak balik modal. Jualan Karena sayurnya. dia tidak tegaan kalau misalnya ada ibu-ibu yang utang dari ujung utang ke utang bayarnya sebulan gitu loh. Ya nggak apa-apa lah kata dia. Ya ampun. Dia belanja ikan, utang dulu ya Bu ya. Nanti minggu depan suami gajian bayar. Oh iya sampai dia pun lupa yang mana-mana saja yang utang dan tidak dicatat. Nggak dicatat terus kepercayaan. Jadi ya sistem kejujuran. Ya ampun. Terus kadang-kadang anaknya Bu, biar saya aja membantu coba keliling-keliling. Gak usah. Kamu belum waktunya. Waktunya kamu belajar. Waduh. Jangan sampai seperti ibu-ibu udah biasa kok. Tapi ya itu tadi penglihatannya sudah mulai rabun Nggak ya. jelas, betul, karena usia. Ya. Tapi alhamdulillahnya si Leo ini fisiknya kuat. Oh, karena aktif. Ya, aktif, Udah fisiknya biasa kuat. Dan aktif. kebetulan anak yang pertamanya ini 3 bulan yang lalu udah selesai kuliah. Nah, dan ternyata anaknya ini mempunyai rencana sendiri ternyatanya. Pas pada saat ibunya mau kirim uang buat pegangan ya, gak usah Bu. Kebetulan ada dari kuliah memberikan uang saku. Nah, ibunya percaya aja. Karena si anak pertamanya ini tidak mau membebanin lagi. Ya, saya penasaran. Akhirnya saya rogo Sukmo. Zodiak Leo, bukan ibu rumah tangga ya, pejuang anak-anaknya yang bekerja sebagai tukang sayur keliling dan jual nasi campur menjual nasi campur, karena sisa dari sayur-sayurnya itu diolahnya dia lagi. Betul biar nggak mubazir ya. Betul. Dan akhirnya saya masuk dimensi Rogo Sukmo. Pada saat itu zodiak Leo sedang bermimpi memake upi tetangganya untuk nikahan. Dan gitu. Ya. Dia make upin, cantik sekali orang tuh di make upinya. Ya. Terus dia dengan saya tuh seperti sudah tak kenal lama. Jadi tidak ada canggungannya lagi di situ. Dan akhirnya saya masuk di situ. Oh iya Kimacan. Wah, hampir selesai nih Kimacan gitu ya. Seperti dia sudah kenal lama. Oh iya, hampir selesai. Terus pengantin laki-lakinya mana? Itu Kimacan.
kurang apa coba Ki Macan, coba lihat dulu ya. Jadi perilaku dia seperti temannya sendiri. Karena udah merasa seperti kenal lama ngoten. Betul. Dan akhirnya udah bagus kok. Udah bagus, tinggal kamu doain dari belakang. Pegang punggungnya belakang, kamu doain. Oh iya, doa apa Ki Macan? Doa yang bisa kamu doakan. Doakan saja. Tuhan akan tahu itu semuanya. Akhirnya didoakan, berubah makin cantik lagi. Dan saya bilang, ya udah, kalau seperti itu kamu tukang makeup aja. Tidak maulah Ki Macan, tetaplah sayur. Saya berdagang dengan sayur karena anak-anak saya besar dari jualan sayur. Oh iya, ini selingan aja. Setelah itu dia pulang dan si orang tua pengantin itu berikan bingkisan. Ya, berikan bingkisan kepada si Leo. Dibukanya dalamnya itu uang semua. Ya, Ki Macan, wah ini banyak uang ini. Kita bagi 2 buat kamu saja. Kamu yang kerja tadi. Ini terlalu banyak buat saya Ki Macan, buat anak-anakmu. Oh iya Ki Macan. Saya pulang dulu Ki Macan, nanti besok ketemu lagi di pasar ya Ki Macannya. Oh iya. Dan akhirnya sebelum dia pulang saya bilang seperti ini. Uang yang kamu pegang adalah tabunganmu untuk masa depan. Tabunganmu untuk bisa kau istirahat di masa tua. Ya, jadi jangan kerja terlalu berat lagi. Oh iya Ki Macan, kayaknya cukup sampai tua saya ini Ki Macan. Saya mau istirahat aja. Oh ya udah, nanti ketemu di pasar, saya bilang. Ya, akhirnya saya pulang. Dan dia terbangun jam 4 subuh ya. Dia mikir tadi mimpi apa ya. Akhirnya dipikir-pikir, oh alah, sampai segitunya saya meminta dia rogo sukmo. Ya sudahlah, seperti aktivitas biasanya. Dia pamitan sama anaknya udah sholat subuh, bilang hati-hati ya Bu. Dan akhirnya tiba-tiba hari itu dia belanja sayur, biasanya langsung ngider ke pasar. Dia mampir dulu di rumah. Untuk bungkus-bungkusin. Tumben Bu mampir dulu di rumah, nggak tahu Ibu mau bungkus-bungkusnya di sini biar gampang katanya. Habis itu baru jalan. Dibungkusin oleh anaknya. Tiba-tiba pengen telepon anak nomor 1. Diangkat. Oh ya Bu, ya kamu sehat-sehat aja kan di sana? Sehat. Benar kamu tidak mau uang, kata dia. Enggak usah Bu, tidak usah uang. Saya udah dapat uang dari kampus kalau buat pegangan. Oh kok bisa kampus ngeluarin uang? Iya Bu, buat pegangan saya katanya. Nah, ternyata punya ide si anak ini. Ya, punya ide si anak ini ternyata. Pas pada saat 3 bulan yang lalu, dia sudah training di Jakarta. Si anaknya ini ternyata sudah training di Jakarta. Saya penasaran dengan anaknya, sosok anaknya. Dan saya datang. Oh, ternyata anak ini baik. Dia sudah mempunyai planning kejutan buat ibunya. Buat ibunya. Ya. Dan ternyata 3 bulan yang lalu itu sudah selesai masa training terus dari perusahaan ITB menyalurkan dia ke Jababeka Bekasi untuk menjadi manajer area. Itu training selama 2 bulan dan sudah mendapatkan posisi di tempat tinggal dan dikasih inventaris karena sudah bekerja 2 bulan tanpa sepengetahuan ibunya. Yes. Ya. Dan di 2 minggu ke depan itu akan diwisuda. Akan diwisuda. Dan akhirnya setelah ibunya itu jualan pagi, tiba-tiba dia ingin menceritakan. Dia cerita dengan dosennya, Pak, bagaimana Pak kalau saya langsung cerita saja dengan ibu? Ceritalah. Kalau kamu sudah keterima di Jababeka itu. Jababeka itu ya. Wisata kawasan PT, kawasan industri ya. Jadi di sana ceritalah, ini buat hadiah untuk orang tuamu. Oh iya Pak. Dan ibunya pulang, dia telepon, Ibu, saya jemput di rumah ya. Kenapa? Kata dia. Ya saya jemput di rumah, ada berita baik buat Ibu. Oh iya, Ibu nggak usah jualan dulu malamnya, biarin sayurnya buat besok lagi. Oh iya. Kok tumben kakakmu telepon mau jemput? Ada apa ya? Ya, akhirnya
di jam 7 malam kakaknya pulang dari kerja di Jababeka dari Bekasi ke Jakarta, ke Tangerang. Ya, kebetulan si Leo ini tinggalnya di Jakarta, Tangerang. Oh, Tangerang. Ya, dia pergi dengan mobil kantor. Oh. Ya, pergi dengan mobil kantor, berhenti depan kontrakannya. Kontrakannya ibunya itu petak-petakan. Oh, alahnya. Ya, datanglah. Terus tetangga pada bilang, oh kemana aja, sudah lulus apa belum? Udah bu, oh iya. Ya, akhirnya datang dan cium kaki ibunya, peluk ibunya. Dan dia bilang, terima kasih ya bu, sudah mengantar saya sampai ke titik sekarang ini. Semoga saya bisa bahagiakan ibu. Amin. Oh iya, ngapain kamu datang ke sini? Tidak dimarah sama dosen kamu pulang-pulang seperti ini? Tidak bu. Ya. Dan dia cerita, ibu maafkan saya, selama 2 bulan terakhir saya tidak pernah cerita ke ibu karena ini buat hadiah. Buat ibu. Kenapa, ada apa? Kampus sudah selesai, saya sudah lulus dengan predikat A. Yang mana 2 bulan lalu dari kampus menyalurkan saya ke perusahaan ini untuk menjadi manajer area. Saya diam, bukan berbohong dengan ibu, tapi buat hadiah ke ibu. Takutnya saya juga tidak bisa menjalani manajer ini, akhirnya gagal. Nanti udah membuat kecewa ya, gitu. Dan akhirnya saya sudah diterima menjadi karyawan tetap di sana dengan gaji sekian, dengan fasilitas sekian. Ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih ya Allah. Adiknya pun senang. Ya, adiknya pun senang. Ibu, sayur-sayuran ini ibu bagikanlah ke tetangga-tetangga, habisin. Mulai hari ini ibu nggak usah dagang lagi ya. Dan adiknya itu akan di sekolah dia di Bekasi nanti. Oh lah, dipindahkan. Dan malam ini ayo kita lihat rumah yang diberikan dari perusahaan tersebut. Iya kan, nah iya. Jalanlah dari keluar gang itu. Dia pikir naik angkot atau apa ya, mobil online gitu ya. Oh ya, taksi online. Oh, pakaiannya bu, kita seminggu atau 2 minggu ke sana. Oh iya, bawa. Kamu nggak pesan Grab? Enggak bu, udah ada di depan. Oh iya. Dia tidak mikir apa-apa. Dan akhirnya, loh, kamu bawa mobil ini, kamu bisa nak bawa mobil? Bisa nih, mobil dari siapa? Dari perusahaan nih. Betapa senangnya orang tua. Pengorbanan selama ini bertahun-tahun ditinggal oleh suami. Betul ya Allah. Membesarkan 2 orang anak perempuan yang berkualitas. Masya Allah. Karena dikasih maafnya dengan cara yang benar. Betul. Ya, oke ya. Akhirnya naik mobil, udah cerita. Terus adiknya pun menjadi motivasinya. Oh ya, saya juga mau seperti Mbak nantinya. Doanya Mbak ya. Terus gimana ngurusnya Mbak? Besok Mbak yang ngurus perpindahan sekolah. Biar kita ngumpul jadi satu. Jadi kita nggak ngontrak lagi. Terus ya, ibu istirahat, itu motor dan gerobak kasih ke orang yang menurut ibu layak untuk didapatkan. Oh iya, ada orang pasar kata dia. Ya, ngasih orang pasar saja. Tapi itu kenang-kenangan loh, nak, gak apa-apa. Ibu sekarang kenangannya ada dengan saya. Dan lihat ke rumahnya pun mewah. Daerah Jababeka, kawasan Jababeka itu perumahan Jababeka. Ya. Dan akhirnya dia udah lihat tempat tidur ibunya sudah disiapkan, tempat tidur adiknya sudah disiapkan, dia pun seperti itu juga. Terus dia bilang, kamu sudah seperti ini, kamu kalau menikah nikah aja. Tidak bu, nanti saja. Ya, saya berjuang untuk ibu. Nanti ada laki-laki yang datang, maukah hidup susah dengan saya? Oh tidak bu, belum tentu ya, benar-benar. Saya tidak mau. Jangan keburu. Saya tidak mau hidup susah. Cukup orang tua saja, saya saja yang susah. Saya pun berjuang untuk membahagiakan orang tua. Tiba-tiba ada laki-laki datang dengan modal cinta, maukah susah dengan saya? Tidak bu. Saya harus membahagiakan ibu. Saya tidak mau susah. Saya tidak mau ibu susah terus. Oh iya. Ini perempuan berjuang supaya tidak susah. Langge kok anak-anak lanangan datang mau hidup susah. Tidak mau. Udah lihat ibunya senang, disolatin ibunya, di ngajiin ibunya tempat itu, disalawatin ibunya. Semoga sehat semua berkah.
Nanti ada kejutan terakhir untuk ibu ini setelah 2 minggu ke depan, karena akan menjadi salah satu motivasi bagi orang tua yang lainnya. Dia di kuliah mendapatkan peringkat A+. Wah. Yang mana nanti di tempat rame-rame itu apa namanya Mas Cowi? Seminar. Bukan. Di tempat pelantikan wisuda. Tempat, anak ini adalah anak yang berkualitas, anak yang paling pintar di ITB. Dan orang tuanya dia akan ditemani orang tuanya, dan pembawa acaranya itu akan nanya apa resep mempunyai anak ini. Ibu siap-siap nanti apa kata-katanya ya. Terus anaknya nanti dampingin ibunya biar nggak grogi, biar menjadi motivasi bagi orang tua lainnya di sana. Betul. Ya. Dan si adiknya semoga bisa melihat kakaknya yang sudah berhasil yang membanggakan orang tua. Yang saya lihat di 2 minggu ke depan itu ya, rame anak-anak orang kaya, mobil semuanya. Dia datang dengan mobil kantor, yang dari universitas itu mengirimkan dia 2 minggu ke sana untuk training, dan ternyata kerjanya pintar dan jiwa pemimpin. Maunya jiwa pemimpin itu tadi tegas juga ya. Nggak mau aku nggak mau cari laki-laki yang buat susah. Karena ada beberapa laki-laki yang mendekat dengan dia, modal cinta selalu bilang, mau nggak, ayo kita nikah, hidup susah dengan saya. Saya tidak mau kalau hidup susah, cukup ibu saya saja. Dia aja susah dari kecil banting tulang untuk tidak susah, kok mau hidup susah. Perempuan tangguh dan pintar ini. Kalau misalnya laki-laki itu cinta dengan kamu, dia harus si wanita ini pasti dibuat putri di tempatnya. Jangan banting tulang. Malah justru si perempuannya suruh banting tulang. Ndak. Yo keleliane. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita, ibu berusia 56 tahun, yang bertolak Leo. Inilah perjuangan hasil uang halal yang diberikan kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi pintar, menjadi bertanggung jawab, sayang dengan orang tua. Tidak uang nipu, tidak uang cuci uang, tidak uang korupsi. Anaknya hasilnya berkualitas. Jadi introspeksi kita dari sekarang. Apakah dari semenjak anak kita lahir sampai sekarang ini, kalian memberikan uang halal, apa uang yang tidak halal? Apabila uang yang tidak halal itu adalah akan memasuk racun dalam tubuh anak-anak kalian, menjadi merusakin ke karakternya akan hancur, akan melawan, bandel, badung. Jadi kalau kalian tidak bertemu dengan orang-orang jujur di luar sana, jadilah salah satunya. Untuk menjadi gizi karakter baik kepada anak-anakmu. Ini tadi ya sebuah cerita Ronggo Sukmo. Ini untuk Ibu Leo, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, perjuangan, penuh dengan keikhlasan, semangat, pasti dulu tetesan air mata juga ya. Namun gigihnya membesarkan kedua putrinya dengan cucuran keringat, dengan uang yang benar. Ibaratnya uang yang benar ini bukan uang yang korupsi, bukan uang nilep-nilep, bukan uang nipu-nipu ya. Kalau seandainya gizi, belum tentu juga mungkin dimamin kangkung dari kecil ataupun apa tapi lebih moncer kan. Juara terpintar nomor 1 kelulusan pada besok niki tahun 2024 ITB loh. Nanti kalau misalnya ada apa namanya sih, buat toga-toga itu acara itu ada wisuda. Ada orang tua agak sedikit gemuk berjilbab dia akan menjadi mentor pembicara untuk orang banyak di luar sana untuk mendampingin anaknya. Seorang wanita tua yang berjualan sayur keliling, mempunyai anak yang berkualitas, mempunyai nilai A+ di di kuliah di universitasnya gitu ya. Nah, jadi kalau kalian bilang gizi itu pentingnya, memang benar gizi itu penting, tetapi uang yang kalian berikan untuk anak-anak kalian, apabila itu uang yang benar, itu akan lebih bergizi.
makanan gizi ya itu untuk si raga. Raga. Tapi halal tidak halalnya itu untuk jiwa. Jiwa. Nah, itu tadi nggak heran ya Ki ya. Kuncinya yaitu tadi beri anak-anak kalian itu dengan uang yang benar agar jiwanya ikut benar, akhirnya bisa menjadi anak yang membanggakan ya Ki ya. Waduh, mempunyai pribadi yang baik, berbakti pada ibu, akhirnya Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Doa dari Mas Jawir, semoga semuanya diberi kerukunannya, dan semoga Tuhan untuk Ibu Leo menikmati masa-masa tuanya sampai nanti menimang cucu ya. Ya. Terus dia menggunakan sistem kejujuran. Lagi nih kejualan nih ya. Nggak perlulah catat-catat lah. Hitung-hitung pahala kalau seadanya nih. Dan akhirnya mereka dapatkan ini semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sudah dia memakai itu tasbih. Tasbih sukma, Masya Allah, ditemani dengan tasbih sukmanya Ki Macan, ge. Terus ge, kalau minyak garunya habis bisa order ya. Nanti setelah ini Mas Jahid Mingkat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak, mimpi dan doanya terkabul di bulan Mei 2024. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak, mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan Mei di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Mei 2024. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Karena ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Jadi apabila kita sehat, kita sudah bisa mencari pekerjaan, ya, cari rezeki, berkumpul dengan keluarga dan bekerja dengan baik. Karena kesehatan adalah nomor satu. Ingat, rezeki yang paling besar adalah kesehatan. Karena rezeki itu bukan hanya sekedar materi. Kesehatan, keuangan, kebahagiaan, keselamatan itu rezeki. Ya, ketenangan hati dan pikiran itu sangat rezeki. Ya, jadi bukan hanya rezeki materi saja. Nah, inilah rahasia saya selama ini, ya. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia, yang baru spiritual keluarkan, yang lain tidak mengeluarkan, ya. Botol minum kesehatan ini, yang spesial dalam botol kesehatan ini adalah batu kristalnya, ya. Batu kristal ini sudah saya ritualkan, sudah saya doa-doakan dengan doa-doa terbaik saya, ya. Menurut syaratnya apa? Ya tadi, nama lengkap dan tanggal lahir. Ya, saya membutuhkan itu untuk mencelaraskan bagi si pemiliknya. Betul. Ya. Batu kristal ini adalah batu rose quartz yang mana saya ritualkan untuk menarik energi positif, menarik doa-doa kalian, ya, dan men-scanning air yang ada di botol ini. Ya, inilah rahasia saya, kesehatan saya. Saya selalu menggunakan botol minum kesehatan ini. Minum satu hari 3 kali, 3 botol ini ya, minimal, ya, untuk menjaga kesehatan. Ya, apabila badan saya sudah mulai tidak enak, ya, panas, tenggorokan sakit, kepala pusing, minum. Bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalian tetap minum obat dari dokter. Minum airnya menggunakan botol minum kesehatan ini. Sebelum digunakan, didoakan dulu. Karena ingat, semua media-media yang saya buat di sini adalah ikhtiar kita, bermohon kita kepada Tuhan. Ya,
doa-doa yang terbaik adalah doa-doa dari kalian sendiri. Betul. Ya. Keluarkan doa-doa itu semuanya. Betul. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Amin. Ya. Jadi sebelum digunakan diminum dulu, didoakan dulu. Ya. Ini cara saya untuk menyehatkan badan saya, untuk menenangkan hati dan pikiran saya, untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh, ya, dan juga awet muda. Yang sudah mempunyai botol minum kesehatan ini jaga dengan baik. Betul. Tapi yang belum atau gagal untuk mendapatkan botol minum kesehatan harus introspeksi. Ya, karena tidak semua saya jual kepada orang-orang di luar sana. Saya harus seleksi. Ya, karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma yang harus dia lewati. Gitu ya Ki ya. Nah ini botol kesehatan beli sekali pakai seumur hidup ya Rek ya. Kalau kalian kemarin tuh pas purnama kalian bawa ini ya Rek ya, taruh di pas saat malam bulan purnama untuk mendapatkan energi alam semesta. Betul. Ya Ki ya. Namun kalau Ki Macan ini untuk penyerapan energi bulan purnama itu sampai jam setengah 12 saja Ya, apa? dari jam 7. Jam 7 malam sampai setengah 12 saja, karena itu untuk menarik energi positif. Kalau lebih daripada itu nanti fungsinya berbeda. Ya. Iya, Ki, Tidak ya. perlu dibuka Ya perlu karena karena ini udah kaca. tembus kaca. Nah, Ki ya, bisa dibersihkan di bagian bawahnya juga. Ini diputer ya, diputer untuk membersihkan bagian bawahnya Rek ya. Dan rumah dari kristalnya bisa diongket juga, ditarik untuk dibersihkan bisa. Ya. Ya. Doa dulu jangan lupa Rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Segar. Air yang telah kita doakan itu akan beda rasa biasanya. Betul. Ya, akan berasa seperti air pegunungan yang dingin, seperti air kelapa dan air payau. Itulah hasil dari scanning dari batu kristalnya. Ya, ya, saya ingin menggunakan parfum Sanjagat yang warna biru. Biru ngoten nggih. Ya, parfum Sanjagat ini parfum aura yang mana berfungsi untuk men-scanning energi negatif di luar tubuh, ya, dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk saya bekerja sehari-hari. Amin. Dan juga saya bertemu dengan orang banyak dan juga untuk menerawang. Saya gunakan ini untuk membuka aura positif dan portal. Betul sekali lagi kira ya. Lembaga namanya parfum Sang Jagat kini ini mohon maaf, parfum Sang Jagat yang warna kuning. Aduh. Ojo lali kelantir cakane disemprot juga ya Rek ya. Lek kinyis-kinyise Mas Jawir ya iki Rek banyu mustika satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Iya. Kidul. Ya, aduh. Ya, ini dia yang selalu jadi pusat trending dari dukun-dukun negatif di luar sana. Ya, wah sialan Ki Macan gara-gara minyak gandala ini, minyak kecil ini, ya kita tidak bisa menurutin kemauan klien. Ya, itu tadi. Ini dia namanya minyak gandala. Ya, minyak penarik rezekimu. Ya, yang mana di sini yang saya buat melalui minyak ari-ari menjangan. Yang mana minyak ari-ari menjangan di dunia spiritual memiliki energi terbesar untuk mengusir jin-jin kafir dari kiriman dukun-dukun negatif. Ya, jadi apabila usaha-usaha kalian biasanya rame tiba-tiba bersepi, penjualan bisa rame, tiba-tiba rame drastis. terus turun drastis, cari kerja susah, yang freelance juga ngelobi tamu juga susah. Jadi susah. Karena ulah orang yang iri sirik dengki yang menutup rezekimu. Jangan khawatir, pakai nih minyak gandala, minyak penarik rezeki. Tapi ingat, yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala adalah untuk menarik rezekimu yang Tuhan berikan yang ditutup dari orang lain. Ya, kalau sekiranya kalian sudah mulai susah mendapatkan rezeki, sudah berusaha, sudah bekerja, berdoa, beribadah, tapi susah juga untuk mendapatkan rezeki, gunakan ini. Karena banyak orang-orang terdekat zaman sekarang yang tidak suka dengan kesuksesan kalian, rezeki kalian, dan juga pencapaian kalian. Tapi pada saat rezeki sudah mulai datang, ya ingat, jangan pamer, ya nikmati aja sendiri untuk bayar hutang, nabung, bahagiakan orang tua, keluarga, sedekah. Saya yakin rezeki itu akan terus mengalir. Minyak gandala, minyak penarik rezekimu, pakai setiap hari. Betul. Minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap, tanggal lahir, maharnya Rp230.000 belum termasuk ongkir. Hubungi admin 3.
Ya, kita langsung melihat ada berapa zodiak yang mimpi dan doanya akan terkabul di bulan Mei di tahun 2024. Di sini ada kartu orakel saya menggambarkan dua orang anak kecil yang melihat matahari. Yang artinya angka yang ada dalam kartu orakel ini adalah 5. 5. Saya pastikan ada 5 zodiak yang akan mimpi dan doanya terkabul. Ya, mana zodiak yang selalu berdoa dan bermimpi untuk mewujudkan suatu doa-doanya. Ya, tapi kalau kalian tidak pernah bermimpi dan berdoa, apa yang akan diwujudkan oleh Tuhan nantinya? Kimacan melihat ada 5 ini ya, kesempatan mimpi dan doa terkabul di bulan Mei 2024. Alhamdulillah, ada 5 rek. 5 Ya, zodiak. kita lihat 5 zodiak. Aquarius, Aquarius. Nomor setunggal Aquarius. Leo, Oh, Leo. Ada yang dirokok semua tadi juga Ibu Leo ya. Sagittarius, Sagittarius. Kurang 2. Taurus, Oh, Taurus yang nomor 4 kurang 1 Ki. Terakhir. Cancer. Oh, Cancer. Ya, 5 zodiak ini saya prediksi mereka mempunyai kekuatan sendiri di bulan Mei, yang mana akhirnya doa dan mimpinya selama ini yang selalu didoakan, diucapkan, akhirnya terkabul. Karena ingat, ya, doa-doa itu akan ada masanya sendiri untuk akhirnya terkabul. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan hanya bermimpi saja, tapi harus disertakan dengan doa. Kita lihat doa-doa seperti apa sajakah yang akan diijabah oleh Tuhan di bulan Mei. Amin. Ya, awan. Ini artinya untuk kalian yang sudah menikah tapi belum mempunyai seorang anak, ya. Di bulan Mei besar kemungkinan untuk kalian mendapatkan garis 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaten ya Ki ya. Amin. Garis 2. Fokus, ya. Ini dikhususkan untuk kalian yang mempunyai hutang, bingung untuk bayar hutang, ya. Satu kuncinya fokus dalam bekerja, fokus dalam berusaha, fokus dalam jual beli, ya. Karena di balik fokus ini kalian akan mendapatkan rezeki besar. Untuk Tuhan titipkan uangnya di situ untuk membayar hutang. Masya Allah. Kuncinya fokus gitu ya Ki ya. Fokus bekerja, fokus berusaha, ngoten supaya ada kemudahan rezeki yang diberikan Tuhan. Betul. Fokus saya rek. Walaupun tidak mungkin, fokus saja. Tidak ada yang tidak mungkin kok bagi Tuhan. Wow. Mimpi dan doanya yang selama ini ingin bertemu dengan seseorang dan akhirnya bisa menikah. Di bulan Mei ada 2 kesempatan untuk Tuhan mempertemukan jodohmu. Bisa di sosial media, bisa di tempat keramaian. Waduh, ada 2 peluang ini ya Ki ya. Waduh, bisa di sosial media dan di keramaian ya. Doa jodoh. Ya, ini yang sudah menikah tapi pisah dan berharap untuk balik kembali, itu akan terwujud. Ngoten ya Ki ya. Walah, jadi semoga kalau bisa balik lagi, saling introspeksi memperbaiki keduanya biar selalu rukun. Ingin membahagiakan orang tua, itu terwujud. Alhamdulillah, nih anaknya Ibu Leo tadi ya, yang bagus tadi ya, bisa membahagiakan Ibu Leonya. Selama ini ingin mempunyai motor, itu terwujud. Alhamdulillah, bisa beli kendaraan ya Rek ya. Amin. Renovasi rumah, itu pun terwujud. Wah, ternyata renovasi rumah, alhamdulillah Rek. Amin amin ya rabbal alamin. Wow, ini rumah ya, yang selama ini mengidam-idamkan mempunyai rumah sendiri, walaupun kecil nggak apa-apa. Yang penting punya rumah sendiri. Untuk anak-anak saya, keluarga saya, atau buat orang tua saya. Ini di bulan Mei akan terwujud, ya. Bisa kalian cicil dan bisa juga di sini bayar cash. Masya Allah. Apapun itu ya Ki ya, akhirnya bisa membeli rumah, alhamdulillah ya. Pasang surut, yang artinya untuk saudara-saudara kita yang bekerja di suatu tempat di luar negeri, yang ingin pulang selama ini tapi terhambat di bulan Mei akan terwujud dan bisa pulang ke kampung. Alhamdulillah, ini ya kakak pasca yang di luar negeri ya. Oh ya, akhirnya bisa pulang ya. Iya, membuka usaha. Seorang wanita yang sedang merunduk sedih dikelilingin oleh gagak.
ya, yang selama ini ingin buka usaha, walaupun kecil-kecilan, akan dipermudah oleh alam semesta dan Tuhan untuk membuka tersebut. Tapi pada saat sudah terbuka, jangan lain lagi ceritanya. Sebelum buka, ingin menggebu-gebu untuk buka usaha walaupun kecil-kecilan. Tapi setelah udah dibuka, mengeluh karena sepi. Konsisten, mau sepi, mau rame, terus. Fokus itu tadi ya Ki ya. Semangat toh ya. Rame itu juga ada relaksasi ya, yang ingin selama ini jalan-jalan holiday semangat kemana-mana, itu pun akan terwujud. Waduh, alhamdulillah relaksasi bisa jalan-jalan ngono ya. Amin. Oh, ini ada dua, seorang wanita di laut, yaitu Putri Duyung, yang mana melihat rembulan, artinya penyelesaian. Ya, di sini yang saya lihat ada dua penerawangan saya lihat. Yang pertama, yang selama ini ingin mempunyai handphone. Handphone yang idaman dia. Karena berkat kerja kerasnya, uletnya, akhirnya bisa mendapatkan itu handphone. Dan yang satunya mobil. Masya Allah, yang pingin handphone impian akhirnya bisa kebeli. Ya, asalkan jangan memaksa diri ya. Kalau memaksa diri itu membuat golek penyakit. Nanti ya, membuat penyakit baru. Tapi kalau misalnya emang sudah ada tabungan atau dapat uang dadakan gaji besar atau penjualan apa, boleh. Tapi kalau seandainya malah membuat kamu tersiksa, lebih baik ditahan dulu, ditabung lagi gitu ya. Aktivasi, akhirnya yang selama ini kalian permasalahkan uang untuk mengadakan pernikahan, ya. Tapi nanti di bulan Mei akan dipermudah itu semuanya dan akhirnya kalian bisa menikah. Alhamdulillah, biaya akhirnya ada, bisa melangsungkan pernikahan. Nikah itu sebenarnya murah, resepsinya yang mahal ya. Ya. Yang selama ini sedang menunggu penjualan lahan, rumah atau properti-properti lainnya, mengharapkan uang tersebut bisa cair, ya. Di bulan Mei akan ada pembeli untuk itu. Masya Allah, ngoten ya Ki ya. Akhirnya ada pembeli. Amin amin ya robbal alamin. Wah, sini ada dua. Diharap. Ya, ini ada dua. Yang pertama, untuk kalian yang mempunyai usahanya sepi saat ini, ya, di bulan Mei Tuhan akan buka aliran air untuk itu, asalkan kalian semangat. Semangat usaha itu ya semangat, oleh nak semangat. Ya, ini yang bekerja di suatu tempat, ya, hindari pertengkaran atau bentok-bentokan kepada atasan atau kepada rekan kerja, ya. Karena kalau kalian mengikuti hawa nafsu, emosi, ego kalian, itu akan menjadi masalah. Tapi kalau misalnya ego kalian bisa kalian turunin, itu akan menjadi berkah. Karena yang saya lihat di sini ada kenaikan gaji dan kenaikan jabatan di bulan Mei. Gitu ya Ki ya. Kalau kalian bisa meredam gitu ya. Tapi kalau nggak bisa meredam nanti kau malah dipecat itu karena. Iya, betul. Wah, teman-teman balik. Cukup ya Ki ya. Moga untuk media terbaru. Ya, ini media terbaru, ya. Garam laut merah. Ya, sudah saya doakan, sudah saya ritualkan dengan berfungsi untuk sarana rumah, tempat, ya, rumah, kantor, tempat usaha bisa digunakan, ya. Ini sebagai untuk pagar gaib mengelilingi rumah atau tempat usaha atau kantor kalian, ya, membersihkan untuk jin-jin kafir atau roh-roh jahat yang ada di tempat tersebut, ya, dan juga untuk tolak bala, ya, dan membuka pintu rezeki. Jadi apabila kalian tempat usaha kalian atau tempat tinggal kalian atau tempat kantor kalian, ya, sudah merasa yang kalian rasakan itu panas, hawanya selalu emosi, dan juga berbau, kadang-kadang bau amis, bangkai, bau busuk, ya, itu udah pasti itu tanda atau reaksi dari alam semesta menandakan tempat itu sedang tidak baik-baik saja. Pakai garam laut merah ini untuk membersihkan. Ya, ini dikhususkan, disarankan untuk sebuah tempat, ya, bukan untuk badan, tapi di sebuah tempat untuk pagar gaib, ya, bukan untuk mandi, ya. Tetap semua media-media saya ini harus ada persyaratannya, ya, yaitu nama lengkap sudah pasti.
Kalau untuk garam itu biasanya tempat nama, tempat usaha, atau pekerjaan kalian. Yang mana persyaratan yang itu akan saya ritualkan menurut nama kalian. Betul. Gitu ya Ki ya. Waduh kira ya. Garam laut merah medianya Ki Macan nih kira ya. Nah ini pun juga yang membuat ketar-ketir Mbah Dukun dikek, Mbah Dukun negatif ya. Karena perewangannya bisa kesegel gara-gara iki. Ojo nangis, ojo ngamuk ke Mas Jawir sama Ki Macan ya kayak golek meneh kono ya Ki ya. Betul. Asyik deh lo. Nah ini untuk maharnya Rp115.000, belum termasuk ongkir. Ingat ya Rek ya, garam laut merah ini sekali pakai. Karena Ki Macan membuat garam laut merah ini untuk fungsi maksimal selama 40 hari. Dalam artiannya jika selama 40 hari ya, ini untuk menjaga. Namun setelah itu ya, jika ada serangan-serangan baru ya secara otomatis akan ngena kalau kalian tidak membuat benteng lagi. Ya Ki ya. Wah, garam laut merah bisa menghubungi admin 3 atau bisa melalui toko online itu di Shopee ataupun di TikTok. Carikan nama tokonya Pintu Misteri. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau untuk sifat dan karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Sifat dan karakter positif. Ya, ada 3 karakter yang mengelilingi 5 zodiak ini. Yang pertama, orangnya mandiri. Yang kedua, cerewet. Yang ketiga, murah hati. Mandiri, cerewet, dan murah hati. Cerewet kok bisa masuk karakter positif nih? Cerewet itu bukan berarti kata-kata negatif keluar. Cerewet itu seperti humoris, sering ngobrol, sering beradaptasi dengan orang, mudah adaptasi dengan orang, tapi ke hal yang positif loh ya, bukan yang negatif gitu ya. Nah, dan yang mohon maaf, dan tadi ada yang mandiri juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau sudah saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedoyanipun, kakak-kakak semua para penonton pun Pintu Misteri. Nah, ojo lari ya Rek ya, untuk media-medianya Ki Macan jika menginginkan bisa dilihat nanti di akhir video nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3. Bahkan ada di toko online di Shopee dan di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah, jangan lupa wajib dan harus kita warga negara Indonesia selalu mendoakan negara kita. Semoga negara Indonesia selalu jaya, semoga negara Indonesia terus menjadi negara maju, menjadi negara Indonesia emas. Kita dukung Presiden Republik Indonesia yang terpilih dengan wakil presidennya dengan doa-doa terbaik kita. Jangan jadi anak buah Dajjal ya, yang suka menebar berita hoax di media-media sosial ya. Apalagi kalau kamu pakai profil agamis tapi kelakuanmu kamu mencaci maki ya Presiden terpilih Republik Indonesia. Ada campur tangannya Tuhan. Ojo ngawur. Ya Ki ya, kita percayakan, kita iringi presiden terbaru ini dengan doa-doa terbaik kita pada Tuhan Yang Maha Esa ya. NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang terjadi bukan hanya kebetulan. Hidup ini sudah aturan. Apapun yang terjadi pasti memiliki maksud dan tujuan. Waduh, mantep ngeten ya Ki ya. Sebuah aturan itu mempunyai maksud dan tujuan. Sama seperti kalau kalian order media-medianya Ki Macan itu penuh dengan aturan. Kalian nggak mau mengikuti aturan, nggak usah order ya. Karena admin 1, admin 2 memang diberi amalan untuk mengatur. Yang tidak baik ya harus dikasih tahu. Tapi kalau kalian tidak mau ditegur dengan admin ya berarti tidak mau jadi baik. Buat apa order medianya Ki Macan daripada mubazir? Ya karena kalian beli bukan obat apotik. Kalian beli medianya Ki Macan, energi jurusnya Ki Macan itu bisa pergi sewaktu-waktu apabila si pemakainya tidak layak dibantu. Makanya kenapa harus ada seleksinya. Matur ya Ki ya. Matur nuwun. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.